Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Andreas Dunglag Imam dan kawan-kawan martir. Para misionaris Kristen pertama kali membawa iman Katolik ke Vietnam pada abad ke-16. Pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19, umat Kristiani menderita penganiayaan oleh karena iman mereka. Banyak di antara mereka yang wafat sebagai martir, terutama dalam masa pemerintahan Kaisar Minmang. Termasuk di antara mereka 117 martir yang kita rayakan hari ini. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni tahun 1988. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Prancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Sebagian dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam praja dari Serikat Misi Paris. Santo Andreas Dunglag yang mewakili kelompok pahlawan iman ini adalah seorang imam praja Vietnam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 21-23 dan pasal 19 ayat 1-3 dan ayat 9a. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, Demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu,
dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, "Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu." Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, "Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya." Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi,
bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga diri dan hati. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ungkapan itu mau menyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada batas waktunya. Hal itu juga berlaku bagi Yerusalem. Jauh sebelum zaman Yesus, kota Yerusalem sudah menjadi pusat hidup keagamaan dan dipandang sebagai kota suci oleh orang Yahudi. Bait Allah di kota itu sangat megah. Kota Yerusalem dikelilingi oleh tembok yang kokoh kuat, seolah tak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Akan tetapi pada tahun 70 Masehi, kota itu diluluh lantakan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Kata-kata Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi ditempatkan sebagai nubuat tentang kehancuran kota Yerusalem. Hancurnya kota Yerusalem merupakan malapetaka bagi penduduknya. Banyak orang yang mati terbunuh dan tidak sedikit orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Ironis, Yerusalem berarti kota damai sejahtera, namun kini runtuh dan mengenaskan. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita juga dibatasi oleh waktu, dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersedia untuk kita. Oleh karena itu, kita perlu mengisi hidup kita dengan sikap dasar yang diajarkan oleh Yesus sesudah Dia menyampaikan nubuat tentang kehancuran Yerusalem. Pertama, kita perlu membaca situasi di sekitar kita agar kita bisa mengambil sikap yang tepat dan bertindak yang benar. Kedua, menjaga diri, hati, pikiran, dan perbuatan, dan berjaga-jaga supaya kita tidak terbawa arus kesenangan saja, dan supaya kita tidak lupa untuk berbuat baik bagi sesama dan bagi Allah. Ketiga, berdoa agar kita selalu ingat akan Allah yang menjadi asal dan tujuan hidup kita. Mempertahankan sikap hidup seperti itu seringkali harus dibayar dengan mahal. Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawannya yang kita peringati hari ini telah membayarnya dengan nyawa mereka. Semoga demikian. Amin.